warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Asmara Nababan, dengan saya Selina Tania sebagai pembicara pertama, rekan saya Fania Limanto sebagai pembicara kedua, serta Nurila Zahturami sebagai pembicara ketiga. Berkaitan pada mosi debat kali ini, kami selaku tim kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Selamat menyaksikan. Law is no more than its demanded, yang berarti hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Sama halnya seperti pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya akan disebut sebagai RUU PDP sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik yang sesungguhnya hanyalah kemubaziran belaka. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya data pribadi masyarakat Indonesia sudah seharusnya dilindungi sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia. Sebagaimana termaktub dalam pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap manusia berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dewan Juri yang terhormat, kedudukan kami sebagai tim kontra juga mendambakan adanya sistem hukum yang ideal bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun, hal ini hanya dapat terwujud jika adanya regulasi yang dapat memadai untuk mencegah dan melindungi kebocoran data yang terus-menerus terjadi, terlebih ketika Indonesia sedang memasuki era transformasi digital. Namun di sini, RUU-PDP tidak dapat mengakomodir permasalahan tersebut. Dikarenakan yang pertama, RUU-PDP tidak sejalan dengan standarisasi awal yang telah dicita-citakan, yaitu yang terkandung dalam substansi General Data Protection Regulation atau GDPR. Kemudian yang kedua, RUU-PDP tidak mencerminkan sebuah regulasi yang komprehensif, koheren, dan efektif, sehingga tidak patut untuk dijadikan sebuah landasan hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia. Dan yang ketiga, pengesahan dari RUU PDP ini sejatinya tidak sejalan dengan target pemerintah dalam arah transformasi digital 2024. Substansi dari RUU PDP yang diharapkan dapat mengakomodir dan melindungi masyarakat hanya justru membuktikan bentuk ketidakefektifan dari progresivitas pemerintah. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, melihat dari ketidakefektifan RUU PDP ini, kami mempertanyakan apakah regulasi tersebut patut untuk disahkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu langkah baru yang kiranya dapat mewujudkan hal tersebut dan bukan digantungkan oleh RUU PDP. Hal ini membuktikan bahwa untuk mengatasi permasalahan kebocoran data, RUU PDP bukanlah jawaban yang tepat. Maka dari itu di sini kami membawakan mekanisme solusi yang jauh lebih efektif, yaitu yang pertama, dengan merevisi Undang-Undang ITE yang saat ini sedang menjadi prolegnas prioritas 2022. Kemudian yang kedua, dengan menciptakan sebuah lembaga independen yang akan mengatur terkait peningkatan standarisasi sistem keamanan data di Indonesia, serta membuat peraturan pelaksana mengenai badan tersebut. Dengan demikian, jelas sudah fondasi yang kami bangun untuk menelusuri dan memperkuat argumentasi yang selanjutnya akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan ketiga kami. Di tengah pusaran kegelapan, kesalahan kerap dimaklumi sebagai kebenaran. Namun, jangan sampai kesalahan pada RUU PDP terus dimaklumkan atas dasar kebutuhan, padahal sejatinya eksistensi dari RUU ini tidaklah mampu untuk mengakomodir kebutuhan perlindungan data Indonesia. Perkenalkan, saya Fania Limanto selaku pembicara kedua dari tim Asmara dan Baban akan memperkuat alasan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya tim kami pun mengamini bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal mutlak yang perlu diupayakan oleh negara kita. Akan tetapi, RUU PDP bukanlah suatu langkah yang paling solutif untuk dapat mencegah kasus pembocoran data itu sendiri. Di mana hal ini akan kami dasarkan pada bangunan-bangunan argumentasi kami, yaitu yang pertama, RUU Perlindungan Data Pribadi tidaklah sejalan dengan standarisasi awal yang dicita-citakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa RUU PDP sejak awal merujukan segala substansinya pada General Data Protection Regulation yang merupakan instrumen hukum Eropa dan yang telah dijadikan sebagai standarisasi internasional. Tetapi Dewan Juri yang terhormat, sebuah studi baru dari organisasi TIFA malah mendapati bahwa RUU PDP ternyata memiliki banyak sekali kekurangan apabila disandingkan dengan standar internasional ini.
Selain itu juga, sebenarnya kunci utama dari kesuksesan GDPR terletak pada eksistensi lembaga perlindungan yang bersifat independen. Tetapi RUU PDP justru bukan mengadaptasi eksistensi dari lembaga ini, melainkan terus-menerus terfokus pada pengaturan-pengaturan upaya penal sehingga terkesan hanya ditujukan untuk mengatasi pembocoran data saat pembocoran itu sudah terjadi dan bukan untuk mengatasi akar permasalahan utama yang sejatinya terletak pada lemahnya sistem keamanan data Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan absennya ketentuan mengenai lembaga independen di dalam draft final RUU PDP yang menyebabkan aspek transparansi dalam regulasi tersebut tidaklah lagi dapat ditemukan kehadirannya. Dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, bagaimana mungkin kita dapat mengesahkan suatu RUU yang sudah melenceng sangat amat jauh dari tujuan awal pembentukan RUU itu sendiri? Memasuki bangunan argumentasi kami yang kedua, RUU PDP tidak mencerminkan suatu bentuk regulasi yang komprehensif, efektif, dan koheren sehingga tidak patut untuk dijadikan sebagai landasan perlindungan data. Berangkat dari berbagai fakta yang kami temukan, ternyata masih terdapat banyak sekali substansi-substansi janggal dalam RUU PDP. Salah satu contohnya yaitu dalam pasal 16 RUU ini disebutkan bahwa hak perlindungan data pribadi tidak berlaku apabila ditujukan untuk memenuhi kepentingan publik. Tetapi apabila ditilik lebih dalam lagi Dewan Juri yang terhormat, sejatinya tidak ada pengertian lebih lanjut yang mendefinisikan tentang kepentingan publik itu sendiri, sehingga RUU ini secara tidak langsung memaksa para pengendali data untuk menafsirkan sejauh mana kepentingan publik ini dapat mereka gunakan. Dewan Juri yang terhormat, dengan didapatinya miskonsepsi pada RUU ini, maka jelas apabila RUU ini masih terus dipaksakan kehadirannya, maka kita bukan lagi mengarah pada kesuksesan perlindungan data, melainkan terjerumus ke dalam kegagalan perlindungan data yang sudah kita hindar-hindari. Karena bukan hanya itu saja Dewan Juri yang terhormat, dalam pasal 26 RUU ini dimaktubkan bahwa hak-hak pemilik data pribadi seperti mengajukan keberatan dan menuntut ganti rugi tidak berlaku untuk kepentingan penyelenggaraan negara. Melalui pasal ini bisa kita ketahui bahwa RUU PDP juga memberikan kelonggaran yang sangat besar kepada pemerintah, bahkan sampai mendiskriminasikan antara sanksi pidana bagi lembaga negara dan sanksi pidana bagi perseorangan dan korporasi. Lain daripada itu, merujuk pada pernyataan Ketua Indonesia Cyber Security Forum Bapak Ardi Suteja, ia menilai bahwa dengan dihadirkannya Kemenkominfo sebagai lembaga yang melakukan pengawasan sebagaimana yang termaktubkan dalam pasal 40 RUU PDP dapat menghadirkan suatu kerancauan baru lagi, sebab bagaimana mungkin lembaga negara yang terikat dengan aturan PDP yang juga menjadi subjek dari kegagalan perlindungan data malah dijadikan sebagai pengawas data pribadi masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana jika terjadi kegagalan perlindungan data di pemerintah? Apakah akan diawasi, dilaporkan, lalu juga ditangani sendiri oleh pemerintah? Oleh karena itulah Dewan Juri yang terhormat, kami kembali bertanya-tanya apakah proses penyelesaian sengketa nantinya dapat berlangsung secara objektif atau justru hanya menjadi sumber keraguan masyarakat akan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Demikianlah Dewan Juri yang terhormat, dengan berangkat dari berbagai dasar hukum, bukti, dan fakta empiris yang membuktikan ketidakefektifan RUU PDP dalam melindungi data pribadi kita, bukankah sudah sepatutnya pengesahan terhadap RUU ini kita tolak dengan tegas demi mewujudkan suatu perlindungan terhadap data pribadi yang lebih baik melalui suatu mekanisme solusi baru yang akan dielaborasikan lebih lanjut oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dari saya dan terima kasih. Banyak kasus terpendam berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama tetap nyaman di singgah sana. Bukankah kita harus mulai merefleksikan diri apakah RUU PDP ini dapat menyelesaikan akar persoalan atau hanya akan menjadi kambing hitam yang bahkan relevansinya kian dipertanyakan. Perkenalkan, saya Nurina Zaturahmi selaku pembicara ketiga dari tim Asmara Nababan akan memperkuat alasan ketidakberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita pada hari ini. Memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama, yaitu pengesahan RUU PDP akan menyebabkan tumpang tindih antar regulasi dan tidak efektif untuk mencegah kebocoran data. Dewan Juri yang terhormat, menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ada sekitar 30 pasal dalam ius constitutum yang bertumpang tindih dengan RUU PDP ini. Contohnya, pada pasal 61 ayat 2 RUU PDP dinyatakan bahwa pelaku pembocoran data akan diberikan sanksi berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 20 miliar rupiah. Sementara itu, dalam pasal 45 ayat 1 UITE menyebutkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lantas, bukankah hal ini justru malah membawa kita pada suatu ketidakpastian hukum?
Kemudian dalam pasal 4-16 RUU PDP menyebutkan pemilik data harus secara aktif menuntut hak-hak mereka kepada pengendali data, alih-alih membebankan pertanggungjawaban kepada pengendali data sedari awal. Padahal tidak semua masyarakat memiliki kesadaran akan perlindungan data pribadi dan melek akan perkembangan teknologi. Dengan demikian, alih-alih menggantungkan nasib negara pada suatu regulasi yang hingga sekarang masih menimbulkan perdebatan di meja legislatif, tim kami menawarkan suatu solusi baru yang dapat mendukung terwujudnya target transformasi digital 2024, yaitu melalui pendirian Badan Perlindungan Data Pribadi atau BPDP. Dewan Juri yang terhormat, daripada menciptakan sebuah produk hukum baru yang semakin lama relevansinya semakin kita pertanyakan, kami merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan data itu sendiri melalui pembentukan lembaga, di mana lembaga ini akan mengatur mengenai peningkatan sistem standarisasi keamanan data yang dapat berkiblat pada sistem keamanan data di Korea Selatan. Sistem keamanan data di Korea Selatan sendiri menurut laporan dari Global Competitiveness Index telah terbukti menjadi salah satu negara dengan sistem keamanan data terbaik di dunia. Sehingga dengan merujuk pada sistem ini, BPDP nantinya akan mengemban 4 tugas pokok dan fungsi, yaitu yang pertama, menciptakan standarisasi, yang kedua, memeriksa, yang ketiga, menginvestigasi, dan yang keempat, memberikan sanksi terhadap kasus pelanggaran data. Lembaga ini pun juga akan dibagi lagi dalam beberapa kamar atau specialized body untuk memisahkan pihak yang mengatur data milik publik dan data milik privat yang selama ini masih diabaikan oleh sistem keamanan data di Indonesia. Mengapa ini penting, Dewan Juri yang terhormat? Karena perlu kita ketahui bahwa data pada sektor publik dan privat adalah dua hal yang tidak bisa disamaratakan porsi penanganannya. Contohnya, data pribadi pemegang saham PT yang tersimpan di AHU akan menjadi data milik domain publik yang tidak bisa disamaratakan dengan data milik HRD pada sebuah perusahaan yang tercatat pada domain privat. Dan tak lupa, Dewan Juri yang terhormat, untuk kebutuhan agar regulasi itu sendiri, BPDP nantinya akan memiliki sebuah pengaturan pelaksana yang akan menggunakan revisi UU ITE sebagai regulasi rujukannya. Di mana saat ini revisi UU ITE sendiri memang telah masuk dalam daftar prolegnas 2022. Kami menyarankan untuk menambahkan pasal-pasal sebagai berikut di dalam revisi UU ITE. Yang pertama, pasal mengenai kewenangan BPDP dan kedudukan BPDP yang independen langsung di bawah Presiden, sehingga tidak ada lagi campur tangan dari kementerian terkait. Yang kedua, pasal mengenai standar sistem keamanan data pribadi yang kemudian akan dibahas lebih lanjut dalam peraturan BPDP. Sehingga BPDP tidak memerlukan persetujuan secara vertikal dari badan yang mengawasi atau yang berwenang di atasnya. Maka dengan adanya solusi yang didukung dengan dasar hukum dan argumentasi yang relevan, kami menyatakan dengan tegas sekali lagi bahwa kami menolak secara penuh pengesahan RUU PDP demi perlindungan data pribadi yang lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Pencegahan kebocoran data sejatinya memerlukan sistem manajemen yang mutu yang dapat mendukung adanya upaya pencegahan secara terstruktur, terukur, serta tepat sasaran untuk memanifestasikan sebuah dunia digital yang sejahtera demi menjaga keamanan data pribadi masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita di penghujung perdebatan kali ini. Selaku pembicara penyimpul dari tim kontra, izinkanlah saya untuk menegaskan kembali keberpihakan kami serta membawa titik terang mengenai perdebatan kali ini. Melihat argumentasi yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua dan ketiga kami, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, RUU PDP masih memiliki banyak celah hukum sehingga tidak patut untuk dijadikan sebuah landasan hukum perlindungan data pribadi. Yang kedua, hadirnya RUU PDP hanya akan menimbulkan tumpang tindih regulasi sehingga menjadi sebuah ketidakpastian hukum. Dan yang ketiga, RUU PDP tidak sejalan dengan transformasi digital 2024. Maka, daripada kita mengesahkan sebuah RUU yang sudah jelas tidak dapat mengakomodir tujuan transformasi digital negara, mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk merevisi UU ITE yang sudah jelas masuk prolegnas 2022, serta dengan membuat sebuah badan independen, yaitu Badan Perlindungan Data Pribadi atau BPDP, yang mana dapat mengatur secara spesifik standarisasi sistem keamanan data di Indonesia.
yang mana nantinya dalam BPDP ini akan dibagi menjadi beberapa kamar yang akan membedakan antar data privat dan data publik, sehingga pencegahan dan perlindungan akan lebih cepat dan lebih maksimal untuk dilakukan. Nantinya, BPDP ini juga akan memiliki peraturan pelaksana yang akan merujuk terhadap Undang-Undang ITE. Berangkat dari argumentasi dan solusi di atas, maka kami selaku tim kontra tetap menolak adanya pengesahan RUU PDP sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.